Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada segmen kali ini saya akan bincang-bincang ke teman saya. Beliau salah satu mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, kebetulan ini dulu di pondok seangkatan sama saya. Kebetulan dia juga salah satu mungkin sudah masuk ke penyair nasional mungkin ya. Masih jauh itu. Nah, ini juga merupakan penyair sekaligus penulis buku apa Jom? Artefak kota-kota di kepala. Oh, artefak kota-kota di kepala. Mulai dari mana awal menulis itu? Sejauh ini saya kira awal ketika saya menggeluti dunia sastra itu, ya saya tidak bisa membohongi bahwa pengaruh pondok terutama di Pondok Pesantren An-Nukoyah Lubangsa Utara itu begitu besar dalam saya bagaimana untuk meniti karir di kepenulisan. Ketika itu saya ingat betul pas malam Kamis ketika orang-orang sudah mulai terlelap, saya tiba-tiba mengambil satu buku yang buku itu benar-benar bisa mengantarkan saya kepada dunia kepenulisan. Buku itu milik Hastra Indiana tentang strategi menulis lah semacam itu. Nah, saya menempatkan buku berkisar 300-an, enggak sampai 300 sih, 200 lebih halaman. Itu dari jam 10 sampai jam setengah 3. Lumayan waktunya. Nah, ketika akhir jam setengah 3 itu saya tiba-tiba memiliki keinginan, sebuah hasrat murni untuk mendedikasikan diri kepada dunia penulisan. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, itulah penjelasan dari seorang mahasiswa di Yogyakarta tentang kepenulisan. Nah, mungkin yang selanjutnya mungkin begini. Apa motivasi sampean ketika menulis sebuah karya? Nah, ini menarik. Iya. Kan untuk seseorang bisa terjun ke dunia kepenulisan itu berbeda-beda. Tetapi dalam posisi saya waktu itu, ini masih berbicara di ranah pondok pesantren. Ketika itu ada semacam sugesti pada diri saya karena teman-teman Lubangsa Utara itu secara khusus memiliki gairah tentang kepenulisan sendiri. Dan senior Lubangsa Utara itu benar-benar memberikan sebuah contoh yang baik untuk adik-adik kelasnya itu memulai menulis seperti itu. Ketika saya sudah mengetahui berbagai macam aspek yang sudah dilalui oleh senior-senior, saya tiba-tiba memiliki aspek berbeda, memiliki keinginan berbeda dari mereka. Ketika itu saya berpikir, pas itu saya kira sore, ketika senja itu udah hampir tenggelam, udah hampir purna, saya tiba-tiba sedikit mencoret-coret lah, semacam itulah, mencoret-coret bagaimana kedepannya saya bisa terjun ke dunia penulisan. Dan dari coret-coret tersebut timbullah kata-kata begini. Dalam menulis kita bisa memaknai hal-hal kecil tentang dunia. Kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang tidak bisa semua orang itu masuki. Dan kita bisa menciptakan beragam keinginan-keinginan yang akhirnya bisa mengantarkan kita kepada di luar kecemasan. Itu saya kira itu saja. Baik, wah luar biasa ya, luar biasa. Nah, satu hal penting nih bagi penulis pemula itu,
apa yang harus dikuasai oleh seseorang yang mungkin menjadi penulis pemula lah, seperti itu. Iya, iya. Mengenai hal semacam itu perlu timbul satu kegemaran. Nah, Kegemaran ini berasal dari bagaimana kita tertarik pada dunia kepenulisan itu sendiri. Misalnya gini, kita analogikan ketika kita tertarik pada lawan jenis, kita akan selalu mencoba untuk mengurai atau mencoba untuk menelisik bagaimana lawan jenis itu berekspresi, bagaimana lawan jenis itu memulai kehidupan. Sehingga setelah kita tahu bagaimana lawan jenis itu memulai kehidupan, kita akan sedikit demi sedikit mempelajari. Nah, seperti itu juga dengan menulis. Kita harus tahu dulu bagaimana cara menulis, bagaimana tulisan itu hadir, bagaimana produksi kata-kata itu, baru kita bisa memulai menulis. Caranya dengan kita menikmati dulu, menikmati bacaan-bacaan itu. Nah, semacam itulah. Baru kita bisa terjun ke dunia penulisan. Oke, baik. Yang saya tanyakan mungkin belum berakhir dari pertanyaan saya tentang bincang-bincang ya sastra lah, semacam itu. Semenjak kamu itu bergiat di dunia literasi, khususnya di dunia sastra, sudah berapa buku yang Anda ciptakan, Jong? Kalau buku tunggal masih satu. Masih satu ya. Tapi kalau buku bersama ya lumayan banyak. Oke, baik. Apa alasan Anda untuk menciptakan atau menerbitkan sebuah buku, Jong? Terutama di puisinya itu yang berjudul apa barusan? Artefak kota-kota di Artefak kota-kota di Kepala. Gimana, Jong? Hasrat-hasrat untuk menciptakan buku itu, untuk mengabadikan sebuah karya itu bermula dari keinginan saya untuk orang-orang itu bisa percaya bahwa dunia kepenulisan sendiri itu menarik. Karena di dalam buku saya sendiri itu memuat berbagai macam pengetahuan. Yang paling pokok, yang paling inti dalam buku saya itu adalah sejarah. Sejarah berbagai macam hal. Kayak Sumenep itu saya gubah jadi sejarah, dari puisi, dari sejarah jadi puisi, sehingga kesannya sejarah itu, mempelajari sejarah itu menarik. Karena karena mediumnya itu kata-kata yang imajis, kata-kata yang mendayu-dayu seperti itu. Nah, setelah itu saya mencoba untuk mengabadikan semua gagasan saya menjadi buku, sehingga bisa membuat orang-orang itu tertarik dan membuat orang-orang itu kaya tentang pengetahuannya. Nah, itu saja sih. Baik. Yang paling menarik atau yang paling terhibur dari isi bukunya apa ya? Soalnya saya sedikit membacanya tapi tidak semuanya ya. Yang paling terhibur menurut Anda, Jong? Iya, yang paling terhibur ya. Saya kira yang paling terhibur itu surat kepada Hub De Jong. Itu selain saya membahas tentang daerah saya, wilayah saya itu Sumenep, tentang bagaimana Sumenep itu lahir, itu juga karena puisi paling salah satu paling baik menurut saya, karena masuk Tempo. Itu koran Tempo. Pas itu ya, saya sedikit cerita ya. Pas itu di koran Tempo itu masuk 3 puisi, satu halaman itu 800.000. Nah, itu yang paling menarik bagi saya yang dimasukin ke buku selain hal-hal lain. Oke, baik. Dulu kan kita sama-sama berada di naungan pondok pesantren. Setelah itu kita keluar ya, merantau. Katakan saja merantau. Seingat saya kamu itu dulu ingin menerbitkan sebuah buku, tapi bukan puisi, mungkin lebih ke apa itu namanya, ke esai. Ya mungkin begitu ya. Gimana kok tiba-tiba yang terbit itu
Puisi ya. Ya, mengenai itu ya. Ya. Karena pertama-tama setelah saya berangkat ke Yogyakarta, Iya, iya. itu yang paling bener-bener saya tekuni itu puisi. Ya. Dan produksi kreatif esai itu agak menurun. Beda sama di Anokoya. Nah, dan pas itu juga tiba-tiba ada yang nawarin nerbitin buku puisi. Ya udah, saya langsung gas aja. Oh, iya. Kali aja bisa jadi nilai tambah lah buat proses kreatif saya ke depan. Nah, mengenai esai itu, sebenarnya saya sudah menerbitkan juga buku esai itu di salah satu penerbit. Iya. Tapi ada miskomunikasi antara saya dan penerbit, jadi gagal. Oke. Baik. Mungkin ada motivasi buat pemula penulis, mungkin adanya? Ada. Gimana? Kasih ke yang terbaik lah buat terpenting bagi pemuda Rombia Timur gitu Jang. Iya. Gimana Jang? Motivasinya Jang? Setidaknya dengan menghargai kata-kata, Iya. kita bisa memahami betul bagaimana tetek bengek dunia. Makanya dengan menulis dan membaca, kita bisa mengapresiasi hidup ini. Kita bisa membuat hidup ini lebih menarik. Iya. Makanya alangkah baiknya mari abadikan segala macam hal tentang dunia ini, segala macam hal tentang dunia yang benar-benar fana ini dengan menulis. Karena kata Sapardi, menulis itu adalah keabadian. Oh ya. Begitu Ya. Luar biasa Jong. Mengenai perjalanan ke Yogyakarta ini yang paling saya kepo ya. Iya. Gimana perasaan Anda setelah ada di kota istimewa Yogyakarta Jong? Gimana Jong? Saya penasaran Jong. Sebenarnya ketika saya berupaya berangkat ke Yogyakarta itu saya terbebani berbagai macam hal. Tapi akhirnya saya sampai juga ke Yogyakarta dan kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu setelah saya tiba, udah nyampe bis udah nyampe, saya keluar, tiba-tiba ada sebuah hasrat yang dalam diri saya itu yang terpendam, yang keluar tiba-tiba, dan semacam kayak rindu yang bertalu-talu. Waduh, iya. Pas itu akhirnya saya bisa beradaptasi dan berbagai macam keistimewaan Jogja itu yang kata kamu tadi. Iya. Akhirnya saya benar-benar bisa menikmati Yogyakarta. Benar kata Jokpin itu, Jogja itu terbuat dari angkringan dan rindu. Waduh, iya. Sangat menarik ya di Yogyakarta ya. Wah, kamu perlu ke sana. Insya Allah, nyusul ya, jangan doakan saja ya. Iya. Baik, Mas Ais, di Yogyakarta aktif di organisasi apa saja? Mungkin aktif di Kutub ya Mas ya? Iya. Aktif di Kutub Mas? Iya. Waduh, coba ceritakan sedikit Mas Ais pengalaman di Kutub itu Mas. Kalau masalah aktif tentang organisasi, dulu saya pertama kali itu di kampus. Iya. Apa di kampus itu? Organisasi apa? Saya masuk di berbagai macam organisasi, misalnya kayak pelatihan BMKM, BEM fakultas, terus UKM Kompakalis. Akhirnya setelah 1 tahun saya jadi ketua UKM Kompakalis gitu. Iya. Nah, setelah saya pulang kampung terus balik lagi ke Yogyakarta, saya akhirnya memantapkan diri pergi ke Kutub. Nah, sepertinya menarik itu, menarik. Coba ceritakan ya. Di Kutub itu karena berdekatan dengan ISI, kampus ISI, Institut Seni itu. Iya.
akhirnya saya menemukan berbagai macam hal yang tidak saya dapati di Madura. Gimana? Coba sebutkan. Satu Jong. Satu saja ya. Iya. Iklim dari kesenian di sana itu sangat besar. Waduh. Itu Iya. berbagai macam pertunjukan, Ah, berbagai macam apresiasi seni, Iya. itu sangat tinggi di sana. Sehingga ada itu senior kutub itu sampai menjelajahi ASEAN, Iya. sampai diundang berbagai macam negara, sampai diundang berbagai macam universitas hanya untuk pameran karya seni. luar biasa. Bahkan ya, yang saya agak merinding ya pas awal masuk kutub itu teman-teman itu pernah bilang, ini ada karya orang ini dari pelepahnya pisang itu bisa berkisar dihargai sampai puluhan juta. Waduh. Iya, lumayan itu besar. dari seni ya. Di sini. Terus nyampe ke kutub sendiri, akhirnya saya menemukan jati diri yang lebih mantap, yang lebih baik itu di sana. Karena kutub sendiri itu menyediakan berbagai macam buku dan kegiatannya itu menarik, saya akhirnya menemukan itu semacam kredo lah dalam tulisan saya. Iya. Kutub itu kan diciptakan atau kutub itu lahir dari keinginan murninya Gus Zainal almarhum. Nah, Gus Zainal itu pengen orang-orang mahasiswa yang merantau ke Yogyakarta Iya. itu memiliki hasrat murni untuk bertahan hidup dengan percaya kepada tulisan. Seperti itu. Gus Zainal melarang santri-santrinya itu untuk minta kiriman dari rumah. Sehingga awal-awalnya santri-santrinya itu biasa berjualan koran, Iya. biasa kerja serabutan, biasa menulis untuk kirim ke media. Itu yang menjadi cikal bakalnya kutub. Dan kegiatan kutub itu sendiri yang paling menarik, saya kira ada 3. Pertama, Iya. setiap 1 hari sekali, atau sekarang ada, besoknya tidak ada, besoknya lagi ada, itu kajian filsafat barat. Waduh. Itu bergilir semua Iya. yang menjelaskan. Yang menjelaskan. Misal sekarang saya yang menjelaskan Iya. mengenai Sokrates, besoknya kamu menjelaskan Plato. mengenai Plato, Iya. dan seterusnya. Setelah itu yang kedua yaitu kajian sastranya. Kajian sastra kenapa ini menarik? Karena sastra yang digarap itu, yang jadi kajian itu milik teman-teman sendiri. Maksudnya gimana? Misalnya gini, saya yang jadi pengkaji malam ini, dan yang dikaji itu adalah puisinya sampean, Oh, iya. atau cerpennya sampean, dan teori-teorinya itu teori-teori orang luar semua. Misalnya Iya. teorinya Freud, Ya. Derrida, dan semacamnya. Yang terakhir itu kajian tokoh. Kemarin ada bahkan teman-teman yang alumni Anukoyah juga, Iya. itu mengkaji pemikirannya Rocky Gerung. Oh, iya. Bagaimana Rocky Gerung memandang sesuatu, itu sangat menarik untuk untuk menempa pola pikir kita seperti itu. Baik. Ya mungkin itu saja. Luar biasa ya Jong di kutub ya. Alhamdulillah. Mengenai biaya sehari-hari itu Jong. Apa emang sambil lalu bekerja atau murni bekal dari Madura? Ya, mengenai sehari-hari, Iya. saya kira di kutub itu menariknya itu di sana juga. Karena pertama itu kan tidak minta kiriman Iya. ke orang tua di rumah. Kedua itu mereka itu makannya ya kayak santri ya, bener-bener santri kayak Anukoyah gitu. Iya. Makanya barengan. Makanya bareng gitu ya. Iya, nana. Istilah talam Ya, gitu ya. itu pakai talam Iya, gitu. iya. Nana. Dan nanaknya itu sumbangan biasanya
5.000-an gitu. 5.000-an. Beli beras Iya. untuk Nana. Terus kalau ikannya itu biasanya 2.000-an. Beli gorengan, beli sarimi lah, atau beli lotek lah. Beli apa segala macam. Itu baru makan semua. Abis makan itu teman-teman bukan apa biasanya langsung. Kajian? Enggak, langsung Gimana? ambil buku gitu. Langsung baca. Ada yang tidur sih. Ya biasa kalau gitu. Iya. Biasanya gitu. Mengenai buku-bukunya itu Cong, kalau di YouTube Cong, Hmm. fasilitasnya atau lebih besar gimana? Wah, kalau masalah buku itu banyak banget. Enggak bukan cuma banyak, Berarti banyak tinggal banget. kita memilih ya? Ya bener, tinggal kita milih. Waduh, Entah luar biasa itu di YouTube ya, ya. sastra ada, Iya. Islam ada, filsafat ada, terus pendidikan ada, pokoknya banyak semua. Bahkan berbagai macam buku antologi tunggal kayak puisinya Jokpin, puisinya Kedung Dharma Romansyah itu ada semua seperti itu. Untuk penyair yang di anu apa juga ada di sana buku-bukunya Cong? Alhamdulillah. Minim ya? Agak minim atau gimana? Ya beberapa sih ada. Oh Alhamdulillah. iya. Kayak kalau anu ya siapa? Sengat Ibrahim itu ada. Iya. Muhammad Ali Fakih itu guru saya juga. Muhammad Ali Fakih itu ada bukunya. Itu pernah masuk Kompas segala macam. Itu alumni Lubangsa. Baik Cok. Sungguh luar biasa ya perjalanan Mas Ais ini. Perjalanan mulai dari Mondok sampai ke Yogyakarta yang katanya kota pendidikan ya. Ya. Wah, luar biasa. Apalagi salah satu mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Jurusannya apa Cok? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Waduh, luar biasa daripada saya yang jurusan BID S3 ya. Apa itu? Jangan ngerendah kau. Anda mungkin berendah tuh mereka ya. Silakan diminum dulu kopinya, biar pikirnya fresh gitu. Ya baik teman-teman yang menonton video ini, jika kalian suka silahkan di subscribe ya, di komen jika ada kata-kata yang kurang. Inilah salah satu teman saya mulai dari 2000 berapa ya Tom? 2016 ya? Iya, 2016 di Pondok Pesantren An-Nubuwah Lubangsa Utara. Untuk teman-teman yang menonton, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.